Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Agustina Rayati, NIM 202111341 dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini, saya akan mempresentasikan demokrasi. Pengertian demokrasi. Poin pertama, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Poin kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaran wakilnya yang terpilih. Poin ketiga, jadi pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili diri sendiri dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung, keadaan politik berada di tangan rakyat. Yang kedua, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Yang ketiga, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Yang keempat, demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini. Yang kelima, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta berdasarkan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Fungsi demokrasi. Yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Tujuan demokrasi. Pertama, kebebasan berpendapat. Kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kelima, mencegah perselisihan. Prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Al-Maududi yang dikenal sebagai Soko Guru Demokrasi, terdapat beberapa prinsip demokrasi. Di antaranya, 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ciri-ciri negara demokrasi. 1. Memiliki perwakilan rakyat. 2. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. 3. Menerapkan ciri konstitusional. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Demokrasi di Indonesia. Poin yang pertama, demokrasi parlementer.
pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat, demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.